Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Afani Allahu wa iyyakum minan nari wa min asbabiha. Ayuhal muslimun, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita aturkan kepada Allah. Marilah kita kembali memuji Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak. Di antaranya adalah nikmat hidayah. Karena nikmat hidayah ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang hanya Allah cintai saja. Adapun nikmat sehat, orang kafir diberikan rasa sehat juga oleh Allah. Adapun nikmat harta, nikmat tahta, nikmat dunia, ini orang-orang kafir juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi nikmat hidayah, nikmat mau menuntut ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, ini hanyalah Allah berikan kepada hamba Allah yang Allah cintai. Maka untuk itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz. Rajinlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian, itu mana ihris ala ma yanfa'uka, terhadap apa yang bermanfaat bagi engkau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian merasa lemah, bersemangat dalam perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan, terutama yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun manusia kebanyakan mereka wa yuhibbunal mala hubban jamma, banyak yang mencintai dunia, baik itu harta dan lain semisalnya. Namun amat sedikit ataupun hanya beberapa saja dari manusia yang mencintai apa yang Allah siapkan kelak di akhirat. Maka kita harus melatih diri kita untuk cinta akhirat. Harus dilatih, Pak. Karena memang cinta kepada akhirat itu adalah suatu kewajiban. Cinta kepada Allah, cinta kepada surga, cinta beramal saleh, ini wajib. Mencintai apa yang Allah cintai, mencintai apa yang Allah perintahkan. Kita membaca Al-Quran, mempelajari agama, ini perintah Allah. Terutama mempelajari tauhid, ini perintah Allah. Maka kita harus mencintainya. Maka kita nggak boleh bosan dari mempelajari tauhid, dari mempelajari bagaimana mengesahkan Allah, dan dari mempelajari perkara-perkara yang bisa merusak tauhid tersebut, yaitu perbuatan syirik. Maka tidak ada bosan-bosannya seorang muslim. Kalau bosan, kita lawan. Kalau tiba rasa malas, rasa futur, maka hendaknya kita berusaha dengan berdoa kepada Allah
dan bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan rasa tersebut. Karena ya orang-orang yang mencintai tauhid, dia akan mempelajarinya. Ya, dia akan mengagungkan tauhid dalam hatinya. Itu tandanya orang cinta kepada tauhid, dan dia akan amat sangat benci kepada syirik. Ya, maka dia tidak akan tenang. Demikian juga orang yang cinta kepada sunnah Rasulullah, Pak. Maka dia tidak akan tenang dengan bid'ah. Dia akan merasa terganggu, dia akan merasa risih. Tadi habis sholat Jumat di masjid besar itu, ya di apa namanya itu, di daerah Telanai itu, belok kanan, kalau belok kiri ke Ubay ya. Ada masjid besar itu. Habis khotibnya assalamualaikum ya arhamar rahimin, bagus artinya. Namun tidak pada tempatnya. Sama dia ya azan ketika orang lagi sholat, azan bagus, namun pada tempatnya. Padahal Rasulullah telah mencontohkan sunnahnya bagaimana habis assalamualaikum itu. Telah diriwayatkan oleh para sahabat. Ini hadisnya sepakat sahabat semua ya Pak ya, nggak ada yang berbeda. Kalau Nabi itu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa min salatihi, kalau Nabi itu selesai salat istaghfara salasan. Nabi beristighfar 3 kali gitu. Kemudian membaca Allahumma antas salam ya wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu beliau bertakbir. Ya, dalam sebuah riwayat, ada beberapa riwayat ya, ada 30 kali. Ya, bertasbih subhanallah 33 kali. Kemudian bertahmid 33 kali, takbir 33 kali. Kemudian ditutup dengan tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir gitu Pak. Itu. Ya, dan yang zikir-zikir yang ada dalilnya yang lainnya. Jadi bukan ya langsung doa yang dipimpin ya. Itu kaget juga ya, karena memang bid'ah ini nggak ada standarnya gitu. Karena mereka kan menganggap kan baik Pak Ustadz, kan doa. Ya, apa nggak sekalian azan aja, kan baik juga azan Pak ya. Mungkin ada yang telat sholat kan, habis salam itu di pantatnya azan lagi sama imam. Ya, kan baik juga. Kalau ukurannya hanya sekedar baik menurut kita, namun baik itu jangan menurut kita, menurut Rasulullah, menurut para sahabatnya. Nah, ini luar biasa Pak ya, orang-orang yang renovasi ibadah gitu. Sebenarnya yang disuruh renovasi itu bukan ibadah. Ibadah itu sudah ada tuntunannya, panduannya. Makanya Rasulullah mengingatkan para sahabatnya, belum terjadi bid'ah waktu itu Pak. Ingat hadis Rasul melarang bid'ah, waktu itu belum ada bid'ah. Namun Rasul sudah Allah berikan wahyu akan banyak terjadi bid'ah setelah beliau hingga akhir zaman, hingga hari kiamat. Makanya hadis tentang bid'ah itu belum ada bid'ah waktu itu. Iyyakum wal muhdatsatil umur, kata Rasulullah. Jahwilah ya, hati-hati kalian gitu terhadap perkara baru dalam agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah. Jadi Rasulullah lah pencetus istilah bid'ah ya, bukan Wahabi gitu ya. Ya, orang-orang yang dituduh Wahabi ya, mereka lah yang meneruskan ya titah Rasulullah, meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa Pak. Luar biasa sekarang ya. Ya, habis sholat itu kaget saya. Habis itu langsung Al-Fatihah katanya. Kok nggak sekalian Al-Baqarah kan gitu. Ya ngapa harus Al-Fatihah gitu. Atau yang singkat aja Al-Ikhlas gitu. Namun ternyata Rasul tidak mengajarkan yang Al-Fatihah itu bagus, bahkan rukun sholat, namun ada tempat-tempatnya Pak ya. Nah, sekarang mengkhususkan habis sholat dimasukkan ke dalam zikir setelah sholat, mana dalilnya? Mana Rasulullah mengajarkan seperti itu? Mana sahabat? Mana imam-imam mazhab yang mengatakan seperti itu? Ya, kalau mengaku bermazhab, mana?
Ya, Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, Imam Maliki mengatakan seperti itu, ya kan? Imam Ahmad bin Hambal ya mengatakan seperti itu. Enggak ada, karena mereka itu ahli hadis ya. Mereka itu paham hadis. Ya, namun itu hanyalah karangan-karangan saja. Ya Pak ya, supaya ya lebih inilah ya dikatakan hebat karena ternyata bisa membuat karangan baru dalam ibadah. Ini luar biasa Pak ya. Orang-orang yang anggu-anggu aja gitu. Namun ahlus sunnah mereka beramal di atas ilmu. Mereka akan menanyakan ini dari mana ini kan gitu. Seperti itu kita Pak, kita dilatih seperti itu memang. Allah yang menyuruh kita Al-Quran. Ya jangan terima saja, jangan makan bulat-bulat saja, tanya. Qul hatu burhanakum. Ini Allah Al-Quran mengatakan. Katakan wahai Muhammad. Dan ini enggak hanya perintah kepada Rasulullah namun juga kepada umatnya Rasulullah. Hatu burhanakum, mana ya kan hujjah kalian gitu. Apa alasan kalian melakukan seperti itu? Mana Al-Quran mengatakannya, mana hadis? Kalau enggak ada di Al-Quran, di hadis sahih. In kuntum shadiqin. Kalau seandainya kalian mengatakan apa yang kalian lakukan itu benar kan gitu. Ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah, Allah beri kita hidayah supaya kita bisa beramal dengan cara ya di atas ilmu ya, di atas petunjuk Rasulullah, tidak seperti orang-orang yang hanya ngikut saja. Ya, apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka ya itulah yang kami dapatkan kan gitu. Tanpa ada rasa bertanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manhaj salaf ini menuntut orang itu, membuat orang menjadi cerdas, tidak membuat orang itu fanatik, Pak, kepada golongan tertentu. Enggak ada. Kita hanya menyuruh orang fanatik kepada Al-Qur'an, fanatik kepada As-Sunnah, dan fanatik kepada pemahamannya para sahabat. Bagaimana ijma'nya para sahabat. Seperti itulah kita menyuruh kepada itu, enggak pada golongan, enggak pada tarikat ya, apakah itu Naqsbandiyah ya, Syatariyah, Samaniyah, banyak itu jenis Qadariyah, Khidiriyah ya kan, ya, Araziyah ya kan, tarikatnya Arazi gitu ya, yang mampu nengok Allah, ya, menghidupkan kucing katanya, apanya ya, kehebatannya, mau menandingi Dajjal dia rupanya ya, karena ternyata Dajjal juga bisa seperti itu ya, menghidupkan yang mati. Na'udzubillahi min zalik. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus berhati-hati dan kita harus memperkokoh ya, menguatkan ilmu tauhid supaya tidak terpengaruh oleh syubhat-syubhat mereka yang tiap hari ya, kalau kita nggak belajar Pak, na'udzubillah, syubhat di mana-mana. Kemarin ada yang katanya pernah belajar di Khawarij ya. Iya. Na'udzubillah min zalik, ditangkap oleh Densus kan gitu. Mulai dia mentauhidkan pemerintah, mengkafir-kafirkan pemerintah ya. Katanya belajar agama dari mana itu gitu ya. Yang mengkafirkan pemerintah itu dari mana gitu. Ya jelas pemerintah sholat, pemerintah Islam kan gitu. Nah, ini dikafirkan, dikatakan tauhid, apa mana tauhid, ditanya nggak ngerti juga mereka. Karena mereka rupanya baca internet ya, baca di selebaran di medsos Allah ya. Nggak ada belajar dengan bagus, nggak ada datang di kajian ilmu gitu. Luar biasa Pak ya. Apalagi ya datang suatu subhat yang memprovokasi dia gitu. Lihatlah saudara kita di Palestina, pemerintah tidak menyuruh kita berjihad ini dan itu gitu ya. Nah, mulailah dia terpancing Pak, kita harus berjihad ya. Berjihad yang kecil saja dia belum ya. Wudhu yang benar dia nggak tahu, mana la ilallah aja nggak tahu dia. Mau dia bahas bab jihad itu kalau dipikir babnya sudah lanjut itu ya kan, sehingga bukan jihad yang dilakukan namun kejahatan. Akhirnya apa, didoktrin lah ya, pemerintah itu kafir ya. Ya kalau membunuh, membom pemerintah dan perangkat-perangkatnya bapak dikasih surga katanya. Jadi si tolol ini yang bodoh ini, na'udzubillah ya, dia ingin dapat surga katanya. Dibomlah kantor polisi ya.
ya membunuh orang Islam itu nauzubillah. Ya, membunuh orang Islam, ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang masih ada kekerabatan dengan Nabi itu di medan perang, Pak. Ya, ada orang kafir Quraisy sebelum dia bunuh oleh sahabat ini, lupa saya nama sahabatnya, Zaid bin apa? Ya, dia mau dia membunuh orang kafir Quraisy di medan pertempuran, di jihad yang sebenarnya, Pak, jihad syar'i gitu. Ya kan, sudah mengucapkan la ilallah itu tetap diinikan sama sahabat ini. Ya, akhirnya ada yang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya kan, maka dia sahabat ini beralasan, nah dia itu, wahai Rasulullah, khaufan qala la ilallah khaufan min sayfi gitu. Dia itu hanya takut dengan pedangku saja gitu. Makanya kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, apakah gitu ya, apakah engkau sudah membelah dadanya, ya kan, sehingga engkau tahu ya niatnya itu hanya takut kepada pedangmu, bukan ikhlas karena Allah ketika mengucapkan la ilallah. Apa yang akan engkau pertanggungjawabkan kelak, ya kan, di sisi Allah terhadap la ilallah yang dia ucapkan. Dan Nabi berlepas diri dari perbuatan seperti itu. Dan sahabat ini memang salah, ya, karena memang sahabat itu ya secara personal nggak ada yang maksum juga, Rasul saja yang maksum. Namun sahabat ya mereka mujtahid, ya, kesalahan mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Enggak mudah membunuh orang, enggak mudah menumpahkan darah kaum muslimin. Ya, seperti pemahaman ISIS itu ya, Al-Qaeda, Khawarij, ya. Nauzubillahi min zalik. Jangankan membunuh pemerintah, membunuh kaum muslimin ataupun pemerintah yang dianggap kafir, Pak. Ya, mencela pemerintah saja secara terang-terangan, ya. Ini termasuk perkara yang menyebabkan manhaj ataupun sunnah seorang itu bisa hilang gitu. Karena tanda ahli bid'ah kata Imam Ahmad adalah man yad'u alal hukam, ya, orang yang mendoakan keburukan kepada pemerintah gitu. Kenapa? Ya, karena kalau seandainya pemerintah itu buruk, Pak, ini akan berakibat kepada apa? Kepada yang dipimpin gitu. Ya, kita doakan keburukan, hancur pemerintah, sementara negara kita ya tidak dipimpin lagi, nggak ada yang mimpin gitu. Ya, maka akan berakibat atau akan memberikan dampak negatif, mafsadah, kerusakan yang jauh lebih besar. Makanya para ulama kita itu sabar ya. Ketika ada pemerintah yang zalim, mereka sabar, tidak memprovokasi massa seperti Imam Ahmad. Difitnah beliau, dikatakan sesat ya, karena pemerintahnya dipengaruhi oleh aliran sesat Mu'tazilah. Namun Mu'tazilah sesat, memang sesat, namun bukan kafir, belum kafir dia, tetap muslim ya, namun sesat. Namun Imam Ahmad tidak pernah memprovokasi pengikut-pengikut dan murid-murid beliau untuk apa? Untuk memberontak kepada Al-Ma'mun, ya, nama khalifah Abbasiyah, Bani Abbasiyah di masanya itu yang memenjarakan beliau. Bahkan beliau nggak hanya sekedar dipenjara, disiksa, Pak, ya kan, dipaksa untuk mengakui Al-Quran itu makhluk. Namun Imam Ahmad sabar ya, namun beliau tidak mau mengatakannya gitu. Walaupun beliau dibunuh, ya kan, beliau nggak akan mengatakan hal yang bisa menghancurkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syubhat yang luar biasa, Pak. Ya, kita khawatir ya orang-orang yang hanya belajar di internet ya, sementara nggak ada gurunya gitu ya. Nah itu, Pak, yang tadinya konon katanya ya, menurut beritanya seperti itu, dia ngaji sunnah juga sebelumnya, ini orang kan gitu. Nah, karena qadarullah orang ini kampung istri saya, Pak, orang pesisir ya. Ya, pesisirnya ya di arah Painan itu gitu. Ini nauzubillah ya. Nauzubillahi ya min zalik ya, luar biasa, Pak ya. Syubhat-syubhat yang seperti itu. Ya, maka kita belajar ya, Islamnya jelas ya. Nggak ada yang disembunyikan gitu, Pak. Kalau orang itu kan takut-takut dia. Ya. Akan ngumpet-ngumpet karena memang salah. Kalau mereka merasa benar, maka tidak akan takut kan gitu. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita berhati-hati ya dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang,
pemahaman-pemahaman takfiri ya, khawarij ya. Khawarij itu luar biasa sekarang, banyak Pak ya. Iya, banyak. Dan khawarij itu bertingkat-tingkat Pak. Ada yang sudah mencapai penyakitnya sudah kronis gitu ya, sudah sampai mengebom gitu ya. Ada yang baru cicitnya khawarij gitu ya, baru jadi embrio lah gitu Pak ya, belum baru berkembang, yaitu yang suka memprovokasi massa, ngajak demon awalnya Pak, kemudian setelah itu apa, ngajak memberontak, ngajak makar gitu. Islam tidak mengajarkan kita seperti itu. Kalau seandainya pemimpin zalim, ya dinasihati dengan cara islami. Bagaimana? Dengan kita mengambil tangannya dan menasihatinya. Kalau dia ngotot, kalau dia tetap nggak mau Pak Ustadz, sudah, kewajiban kita sudah, ya nanti Allah yang akan menghukumnya di akhirat gitu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita nggak boleh memberontak gitu Pak. Lihatlah peri-peri itu ya, tidak ada kemaslahatan yang didapat gitu. Malah terjadi peperangan Pak ya. Kalau sudah perang, pendidikan hancur, sekolah-sekolah pun akan menjadi sasaran tembakan Pak ya. Lihat di Suriah itu hasil dari ya perang itu ya Pak ya. Mau kita negeri kita seperti itu Pak? Kan nggak mau, karena kedamaian itu kita syukuri ya, kita jaga stabilitas kedamaian yang ada di negeri kita. Jangan kita terpancing, ini bahaya pemerintah kita, kan ada juga memang ya kan provokasi seperti itu Pak ya. Ini bahaya, ini bisa mencuci otak. Iyalah seperti itu, kita ikut kelompok bayat lah. Nah, jadi untuk menghentikan pemerintah kita harus ngebom ini ya. Ya kita harus bom itu. Padahal ternyata itu politik juga terkadang Pak ya. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan kesan negatif bagi Islam. Sehingga dituduhlah Islam itu teroris ya. Padahal yang mencuci otak orang Islam itu terkadang orang itulah gitu ya. Para munafik itulah ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah yang harus kita waspadai. Maka kita berhati-hati Pak ya. Kalau ada orang yang menyebarkan provokator gitu ya, provokasi gitu, mulai membenci pemerintah, itu pasti itu tahap pertama itu Pak ya, untuk mencuci otak kita gitu. Kita mau dijadikan target sehingga kita jadikan kambing hitam ya kan, dikatakanlah dia teroris ntar gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, padahal itu ada nanti eksekutornya yang tidak kita ketahui gitu Pak ya, mungkin untuk pemalingan isu gitu ya. Nah, sudah ada berita teroris ini, berita-berita yang lainnya terbenam gitu Pak ya. Ya, padahal orang itu korban, terkadang ada juga yang seperti itu. Artinya kita berhati-hati dengan jangan sampai terprovokator gitu Pak ya, terprovokasi dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu, yang sekarang sangat masif sekali Pak ya di media sosial itu. Kalau tidak kita hati-hati, maka kita juga na'udzubillah akan terjebak ya, dan terperangkap ke dalam jebakan-jebakan syubhat yang seperti itu. Taib, ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada dalil yang selanjutnya yang disebutkan oleh beliau dalam bab tafsir tauhid dan kalimat atau syahadat la ilaha illallah. Dalil yang selanjutnya adalah beliau bawakan kemarin surah Al-Baqarah ayat 165. Yang mana kita ulang lagi Pak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan." Dan di antara manusia kata Allah, may yattakhidhu min dunillah, ada yang menjadikan selain Allah andadan, tandingan-tandingan, permisalan gitu. Dia misalkan, dia samakan Allah dengan makhluk. Ya, dia menandingi Allah dengan membuat tandingan-tandingan bagi Allah kan gitu, berupa makhluk Allah. Jadi makhluk Allah ini dia sembah, dia cintai sebagaimana dia cintai Allah. Berarti dia telah jadikan makhluk ini sebagai tandingan gitu, untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah.
Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kata Allah asyaddu hubban lillah, sangat besar kecintaannya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu, dan tatkala orang-orang zalim melihat, ya, idz yarawnal azaba, ketika mereka melihat azab kelak di akhirat, annal quwwata lillahi jami'an, sesungguhnya kekuatan itu hanya milik Allah semuanya, wa annallaha syadidul adab, dan sesungguhnya Allah sangat berat, sangat menyakitkan azabnya gitu. Jadi kalau ada kita dengar Pak ayat-ayat tentang azab, maka ya kita seolah-olah kita yang menjadi objek azab itu Pak ya, sehingga menimbulkan rasa takut. Karena sebagian orang Pak kalau baca ayat azab seolah-olah dia sudah aman gitu ya, sehingga orang yang ditudingnya ini pasti dia ini gitu ya. Kalau tentang surga, ini saya nih gitu ya. Ini nggak benar metode seperti itu. Kalau para sahabat dulu nggak, ketika mereka mendengar tentang ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat orang munafik misalkan Pak, seolah mereka merasa ya Allah saya yang munafik ini ya Allah gitu, sehingga timbul rasa takut dan hilang rasa ujub terhadap diri mereka. Ujub itu apa artinya? Bangga Pak, bangga diri gitu, merasa diri yang paling hebat ya, merasa dirilah yang paling banyak amalannya, yang paling banyak ilmunya kan gitu. Ini semua ada sifat-sifat tercela yang harus kita tinggalkan. Nggak hanya ditinggal, harus gitu. Ada penekanan yang bahkan wajib untuk ditinggalkan ini. Ya. Dan kita harus merasa banyak dosa. Karena memang kita nggak tahu banyak dosa kita Pak. Baik itu dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Pergi ke pasar ya, pasti terlihat juga yang putih-putih itu Pak ya. Ya terkadang ya setan menggoda kita. Ketika kita lalai tanpa sadar ya, senang juga kita lihatnya kan, tergoda juga kita, itu sudah dosa. Terkadang kita nggak sadar, makanya kita disuruh selalu bertobat kepada Allah. Tobat terus. Ya Pak ya. Iya, selalu setiap detik kalau bisa bertobat gitu. Nggak ada waktu khususnya tobat itu harus kapan, nggak ada. Namun bersegera kan gitu. Wasari'u ila maghfirah itu kan untuk dapat ampunan Allah, tobat itu. Allah suruh kita bersegera. Artinya setiap detik kita bersegera taubat. Karena kita berharap mudah-mudahan ketika kita taubat itu mati. Itulah yang husnul khotimah, mati dalam keadaan taubat. Allah tidak menuntut kita itu bebas dari dosa, enggak. Karena ya kan Rasul mengatakan dalam hadis dari Imam At-Tirmizi kan, kalau seandainya kalian itu bebas dosa gitu ya, laulam tuznibu, ya kan, kata Rasulullah, kalau seandainya kalian itu tidak berbuat dosa, Allah akan sirnakan kalian. Wa ya'ti biqaumin, dan Allah akan mendatangkan suatu kaum yuznibuna, mereka berbuat dosa, kemudian mereka bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat hadis ini bukan motivasi untuk berbuat dosa, bukan. Artinya apa? Hadis ini maknanya Allah menyuruh kita, menganjurkan kita untuk selalu bertobat gitu. Selalu beristighfar kepada Allah. Artinya sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah kita berputus asa dengan ampunan Allah. Harus selalu Pak, setiap detik aja astagfirullah. Tapi jangan diucapkan aja Pak, karena banyak juga orang ya nengok maksiat jalan juga astagfirullahnya jalan juga Pak. Ya nengok film dandut wanita yang buka aurat astagfirullah, tapi matanya melotot juga, itu bukan deh. Tapi kalau dia mengucapkan astagfirullah, betul-betul dia itu Pak kembali kepada Allah, ya Allah, betul-betul menyesal. Betul-betul mengharapkan ampunan Allah, ada pengharapan yang sangat besar. Bahkan tidak jarang orang yang ikhlas dalam beristighfar itu, tidak jarang kita melihat air matanya tanpa dia sadari meleleh aja. Ya Allah, betul-betul dia istighfar, betul-betul dia menyesal dengan dosa yang telah dia lakukan gitu. Makanya kita taubat itu nggak ada batasan waktunya. Ya harus mau bangun tidur ya enggak ya.
kapanpun. Tapi kalau bangun tidur kita istighfar boleh gitu. Namun nggak boleh kita khususkan gitu. Karena nggak ada penghususannya. Allah menyuruh kita bersegera, artinya selalu kita beristighfar ya. Selalu kita memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari hadis ini kemarin sudah kita bacakan sebagiannya ya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya, kita ulang sajalah ya Pak ya, agak-agak lupa juga di mana batasannya. Minan nas ya, wa minan nas, dan sebagian manusia. Minan nas ini ya, kata beliau, kata Syekh Shalih Al Fauzan, fariqun minan nas, sekelompok manusia atau sebagian manusia gitu. Mayattakhidhu ya, ada yang menjadikan min dunillah. Jadi kalau Bapak baca Al-Qur'an ada kata min dunillah, itu artinya ai ghairallah, selain Allah. Maka kita artikan, terjemahkan min dunillah itu selain Allah terus. Ya, min dunillah berarti selain Allah, itu maknanya. Kemudian andadan, mayyattakhidhu min dunillah, ada yang menjadikan min dunillah selain Allah andadan. Andadan itu apa? Kata beliau amsalan. Ya, permisalan jamak dari kata misal ya. Dia misalkan Allah dengan makhluk, atau dia misalkan makhluk dengan Allah. Allah yang bisa mengabulkan doa. Jadi doa itu hanya milik Allah gitu. Orang berdoa hanya kepada Allah, yang mengabulkan doa hanya Allah. Namun ada ternyata manusia yang memisalkan Allah dalam perkara doa dengan selain Allah, dengan makhluk ciptaan Allah, sehingga mereka berdoa kepada selain Allah. Di situ letak syiriknya, ya, karena mereka sudah ya menyamakan, memisalkan tuh kalau bahasa kita ya menyamakan gitu, Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah. Ya. Maka meminta kan banyak aghithna, kan sering kita sampaikan ini supaya memang kita mutkin itu Pak ya, beristighosah kepada Allah, selain Allah, beristiazah. Istiazah itu Pak memohon pertolongan dan perlindungan lah gitu. Kalau dalam hadis-hadis kan jelas a'udzu bikalimatillah, jelas kita memohon perlindungan dengan Allah atau dengan kalimat-kalimat Allah boleh, karena kalimat Allah itu bagian dari sifat Allah, bagian dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh. Namun yang enggak boleh itu kita memohon perlindungan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang merupakan ibadah. Karena banyak juga orang Pak menolak itu dengan analogi yang salah. Oh, kalau seandainya kita setiap minta tolong itu nggak boleh kepada selain Allah, bagaimana kalau kita ya dikejar rampok katanya, mau dibegal kita, lantas kita pergi ke kantor polisi minta pertolongan, berarti syirik kita. Itu beda kasus Pak katanya ya. Itu masalah dunia, ini masalah keyakinan, ini masalah ibadah. Ya. Kalau kita misalkan ya terkena bala misalnya Pak, gempa kita ya, ya kita langsung minta perlindungan kepada Allah. Itu kan ada kaitannya dengan keyakinan itu. Itu masuk perkara ibadah itu, bukan perkara duniawiyah. Kan ada juga ya orang berdalil dengan hal-hal yang seperti itu ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya para ulama sudah menjelaskan masalah itu semua. Ya, memohon perlindungan itu pada perkara-perkara duniawiyah yang mana orang yang kita minta itu mampu dia melindungi kita, kemudian dia hadir waktu itu, nggak ada kaitannya dengan dengan masalah gaib ya, masalah kekuatan gaib ya. Maka ini boleh kita minta tolong orang ngambil air ya, seperti anaknya Nabi Syuaib ya Pak ya, 2 orang itu akhirnya ditolong oleh Nabi Musa ketika mengambil air di sumur, boleh gitu, karena itu bukan masalah, itu bukan ranah ibadah, itu adalah masalah muamalah gitu. Ada juga orang dalilnya seperti itu Pak ya. Nah, samalah dengan kasusnya kalau bid'ah itu haram Pak, HP ini haram berarti katanya, selalu dibawa ke
masalah dunia itu sesatnya gitu ya. Orang nggak pahamnya orang masalah seperti itu selalu dibawakan ke masalah dunia ya, sehingga kita butuh menjelaskan lagi, panjang lagi jawabannya gitu ya. Maka kita katakan yang bid'ah yang dilarang itu Pak, bid'ah dalam istilah syariat, karena memang ada dua istilah bid'ah. Ada penggunaan bahasa, secara bahasa memang makna bid'ah itu segala yang nggak ada contohnya gitu sebelumnya. Namun yang dilarang itu, yang tercela itu bid'ah secara istilahnya non Nabi. Istilah Nabi mengatakan bid'ah itu apa maksud Nabi? Nah, maka bid'ah di situ adalah bid'ah tentang ibadah, tentang perkara din, tentang perkara agama. Enggak masuk HP Pak, enggak masuk mic katanya. Ini bid'ah juga kata mereka. Ya payah kita jadi apa ya? Kalau sudah ngeyel, sebenarnya tahulah apa ya, tapi ingin mempertahankan ya keyakinannya, mempertahankan apa yang dia pahami ya, terkadang berdalih. Itu bukan berdalih lagi, itu berdalih aja Pak ya. Ya, gitulah kalau orang ya belum mendapatkan hidayah akan mencari-cari jalan Pak. Ya, yang penting dia nggak menerima kebenaran yang kita sampaikan gitu. Akan dicari-cari terus gitu Pak. Ya. Inilah hadirin yang dimuliakan. Namun kewajiban kita hanya menyampaikan. Kalau dia terima alhamdulillah, kalau tidak ya kita sudah menjalankan kewajiban kita menyampaikan hujjah kepada orang tersebut misalkan. Jadi kita jangan sedih hati pula Pak ya. Yang mana Rasul pernah sedih ya ketika tidak sempat ya membimbing pamannya Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, padahal Rasul sudah berusaha keras ya. Ya am, kata Rasulullah, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Kalimatun ya, sebuah kalimat gitu ya, uhaju biha gitu indallah, ya aku bisa berhujjah dengannya ya kan di sisi Allah, yang akan bisa menyelamatkan engkau kalau engkau ucapkan la ilaha illallah itu insyaallah meninggal dalam keadaan bertauhid. Namun nggak mau Pak ya, karena memang waktu itu dia segan, nggak enak ya, karena Abu Jahal hadir waktu itu, teman dekatnya gitu. Abu Jahal selalu membisikkan kepada Abu Thalib, atarghabu ya kan an dini Abdul Muthalib kan, seperti itu katanya. Apakah engkau itu benci ya dari agamanya ayahmu ya Abdul Muthalib itu. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut ya. Amsalan itu sama ya, wa nuzara ya, wa nuzara itu sama. Kemudian cinta di sini kata beliau al mahabbatu iradatu ma tarahu au tazunnuhu khairan. Ya, mahabbah di sini adalah suatu kehendak yang dia lihat atau dia anggap baik, wa raghbatu fihi, dan dia berkeinginan di dalamnya atau dalam mencapainya, dalam meraihnya. Itu makna cinta itu. Jadi cinta itu adalah suatu rasa yang ada pada diri seseorang yang berupa ada kehendaknya gitu. Kita cinta sama harta, pasti ada kehendak kita untuk dapatkan harta itu. Karena kita menganggap, memandang itu khair, itu baik. Di dalamnya itu ada fihi khairan, ada dalamnya kebaikan. Maka timbullah rasa cinta. Kita cinta sama istri kita karena kita melihat ya kan, kita menyangka dalam atau pada diri istri kita itu ada kebaikan gitu. Tapi kalau seandainya walaupun cantik betul istri kita Pak ya, namun perangainya luar biasa ya, ya kita tidak ada lagi kehendak ya pada diri istri itu ya, tidak melihat ada kebaikan, walaupun cantik secantik apapun ya, bisa juga dia cinta, yang tadi cinta bisa berubah menjadi benci. Maka masya Allah ya definisi Syekh Shalih Al Fauzan ya. Jadi cinta itu ada iradah, Pak ya. Iradah itu kalau bahasa kita kehendak. Ada sebuah dorongan gitu untuk meraih sesuatu. Yang mana ya kehendak ini ada pemicunya. Ya, apa itu Pak?
ketika orang yang berkehendak itu melihat atau menyangka ada kebaikan pada sesuatu yang dia kehendaki tersebut, nah, gitu. Maka timbullah cinta. Bagaimana menimbulkan cinta sama manusia? Makanya Nabi mengatakan tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, gitu. Maka kalian akan mencintai. Karena hadiah itu kan baik, orang senang dikasih, ya nggak Pak? Iya. Wih, bapak itu masya Allah baik nian, gitu ya. Karena memang bapak itu pemurah. Ya, tiap ada rezeki ya ada aja hadiahnya, kue lah, amplop lah, iya Pak ya. Ya, iya. Dan ternyata Pak, ada yang kita lupakan. Ya, ada sesuatu yang jauh lebih baik daripada orang yang baik sama kita, yaitu Allah. Kenapa kita bisa berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, sementara kita lupa berbuat baik kepada Zat yang maha baik kepada kita? Allah berikan kita ini Pak, oksigen gratis. Coba buat, suruh ilmuwan yang hebat ilmunya, sudah ya PS sudah PhD lah kalau kita ya, sudah dokter luar negeri dia, buat oksigen Pak, nggak bisa dia. Cuman dia mengetahui ya oksigen ini adalah O2 katanya, terbentuk dari apa, CO2 apalah gitu ya, tahu. Tapi suruh buat nggak bisa, itu hak Allah gitu. Ini luar biasa, Allah sudah beri kita fasilitas gratis oksigen, terkadang masih nggak bersyukur ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu menyinggung Pak ya dalam surah Ar-Rahman itu berapa kali itu kan? Fabi ayyi alat, ya kan? Ya. Apa nama itu yang maknanya nikmat mana lagi yang kalian dustakan ya? Ya, yang kalian tukadziban kan gitu. Yang engkau dustai kan gitu. Nah, ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Artinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala ingin kepada hambanya untuk merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan, kan seperti itu. Iya, bahwasanya nikmat itu jangan diukur dengan kaya saja, karena orang banyak mengukur nikmat dengan kaya Pak. Ya, kalau udah kaya berarti beruntung orang. Rupanya yang kaya ini penyakitnya kompleks ya. Iya, makannya harus ya nggak boleh ini nggak boleh itu ya. Rupanya stroke lagi walaupun dia kaya ya. Nah ini yang tadi miskin namun dia sehat, nah, lupa dengan nikmat sehat tersebut. Maka untuk itu hadirin yang diberikan oleh Allah ya, kita harus banyak-banyak melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga melahirkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah. Jadi orang-orang yang mempersekutukan Allah dalam cintanya, karena cinta itu kemarin ya Pak ya sudah kita bahas juga, ada 3 hukumnya. Ada yang boleh, mubah namanya, ada yang haram, ada yang syirik. Syirik ini di atas haram. Kalau haram ya mungkin cuman disiksa aja, nggak kekal di neraka. Tapi kalau syirik dia disiksa dan kekal di neraka. Jadi ada 3 hukumnya cinta itu. Cinta yang mubah itu Pak, cinta kepada perkara-perkara fitrah tanpa melanggar aturan Allah. Cinta kepada harta boleh, karena memang zuyina linnas, Allah sudah hiasi pada diri manusia itu hubus syahwat, cinta kepada hawa nafsu, cinta kepada perempuan ya. Laki cinta kepada perempuan, ada hawa nafsu di situ kepada laki-laki, kepada perempuan ada gairah gitu. Itu sudah fitrah. Namun ada aturannya, ada aturan mainnya gitu, yaitu dengan cara apa Pak? Pernikahan. Ya. Cinta kepada harta nggak apa-apa, namun ada aturannya. Harta yang kita cinta itu haruslah diperoleh dengan cara yang baik, tidak dengan cara memakan harta orang lain gitu, atau dengan cara menipu orang kan gitu, atau perkara-perkara yang melanggar hukum Allah yang lainnya. Cinta kepada apa lagi Pak? Ya, cinta kepada anak boleh, asalkan jangan sampai melalaikan kita. Ini sibuk dan menciptakan orang lazan
ngendong-ngendong anak lagi Pak ya. Tetap ngajak main anak ya. Lah telat subuh nih gitu ya. Akhirnya apa? Enggak sholat ya. Apa Pak? Kok enggak sholat Pak? Ngasuh anak. Istri mana? Belum balik kerja gitu. Terbalik. Iya. Ada juga yang seperti itu terkadang. Ini dunia terbalik Pak ya. Nah, ini yang banyak terjadi hadirin, yang ini di waktu kita sekarang ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baiklah, karena sudah masuk azan Pak ya, insyaallah nanti kita lanjutkan kembali sesudah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kemudian pensyarah kitab ini melanjutkan, qala asy-syarihu hafizahullah, walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'azab. Iz yarawnal azab maknanya adalah waqta ma yu'ayinunahu. Dan sekiranya orang-orang zalim melihat ketika mereka melihat azab di situ maksudnya kata beliau waktu ma yu'ayinunahu. Ayana yu'ayinu itu artinya melihat dengan ain, dengan mata kepala. Jadi orang-orang zalim kelak di hari kiamat betul-betul melihat dengan mata kepala mereka. Khilafan ya li aqidatil Mu'tazilah. Pemahaman ini berbeda dengan pemahaman firqah yang menyimpang sesat Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya manusia itu diazab hanyalah roh saja. Ya. Bukan jasad katanya. Sehingga kalau roh kan ya sesuatu yang memang tidak terlihat oleh mata kan gitu. Apalagi roh manusia di dunia kan gitu. Namun itu salah ya. Yang benarnya adalah yang disiksa oleh Allah kala itu jasad juga. Ya, sehingga jasad itulah yang sesuatu yang dilihat dengan mata kepala kan gitu. Kemudian annal quwwata lillah, sesungguhnya kekuatan itu hanya milik Allah. Kemudian beliau mengatakan li'annal qudrata wal ghalabata lahu wahdahu. Karena sesungguhnya seluruh kekuatan ya seluruh dominasi ya ghalabah itu kan dominasi hanya miliknya, hanya milik Allah semata. Artinya yang bisa melakukan sesuatu apapun di akhirat itu hanya Allah. Makanya dalam surah Al-Fatihah yang kita baca Maliki yaumiddin. Jangan sampai kita tasdid Maliki ya salah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Allah itu Malik, penguasa hari pembalasan. Karena ad-din di situ artinya hari pembalasan, yaumul jaza. Bukan agama. Karena memang din itu banyak artinya. Namun dalam ayat itu artinya adalah yaumul jaza. Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Demikian juga firman Allah dalam surah ya yang kita bacakan tadi dalam apa namanya itu dalam ayat pendek itu ya. Dan soal maun ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Din di situ bukan agama. Ya, din di situ artinya adalah yukadzibu biyaumil aljaza. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu pertanyaan namun maknanya litaubih ya, untuk celaan, untuk pengingkaran. Ya. Apakah engkau telah melihat wahai Muhammad? Ya, ara'aita, apakah engkau telah menyaksikan alladzina yukadzibuna biddin. Alladzina yukadzibu biddin. Orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi pada hari pembalasan itu enggak ada lagi kuasa makhluk.
Manusia tidak ada yang jadi raja di situ, raja di sini, raja di negara itu, raja di sana, semuanya sama. Semua akhirat itu Allah lah penguasa. Kalau di dunia ya masih ada manusia diberikan kekuasaan yang sifatnya relatif, terbatas. Pemerintah Indonesia kekuasaannya cuman ya sebatas negara Indonesia, Malaysia, Singapura ya, benua Amerika, Eropa. Kalau di akhirat nggak ada lagi. Ya annal quwwata lillah gitu. Seluruh kekuatan di akhirat ketika iz yarawunal azab, ketika mereka lihat azab dengan mata kepala mereka, annal quwwata lillah. Seluruh kekuatan itu, seluruh daya upaya, seluruh kemampuan hanyalah, seluruh dominasi, ghalaba itu dominasi Pak ya. Ini hanya milik Allah semata. Kemudian al-ma'nal ijmali lil ayah. Makna global dari ayat yang kita baca itu, surah Al-Baqarah ayat 165 tadi. Beliau mengatakan zakarallahu, Allah telah menyebutkan subhanah, Allah yang maha suci, zat yang maha suci, wa ta'ala, zat yang maha tinggi, mustawin ala arsyihi, yang bersemayam di atas arasnya. Apa yang Allah sebutkan? Halal musyrikina, kondisi keadaan orang-orang musyrik, bihi, yang mempersekutukan Allah, yang berbuat syirik kepada Allah. Keadaannya yang seperti apa? Yang dimana fit dunya, keadaan mereka ketika di dunia. Bagaimana keadaan mereka Pak? Yattakhidhu min dunillahi andadan, mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, baik itu patung, orang soleh ya, yang mereka agungkan, yang mereka bertabarruk, bertawassul di kuburan orang soleh tersebut. Ini termasuk mereka telah menjadikan sekutu bagi Allah, tandingan untuk Allah. Jadi pada ayat itu Allah menyebabkan bagaimana kondisi keadaan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Wa ma'alihim, dan Allah juga menyebutkan keadaan kesudahan mereka ya, akibat yang mereka rasakan di mana? Fil akhirah, di akhirat. Haitsu, ketika ja'alu lillahi amsalan, ketika mereka menjadikan di dunia bagi Allah amsalan ya, permisalan ya, mereka serupakan makhluk dengan Allah. Wa nuzara'a, dan ketika mereka menjadikan nazir, nuzara ini jamak dari kata nazir, artinya tandingan. Sawuhum, yang mana mereka orang musyrik ini ketika di dunia mereka menyamakan mereka tandingan-tandingan tersebut bihi al-mahabbata, dengan Allah dalam perkara mahabbah, kecintaan. Artinya mereka mencintai Allah sama juga mereka mencintai tandingan-tandingan mereka tersebut. Summa, kemudian dzakara halal mu'minin, Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang beriman, al-muwahhidina, orang-orang yang beriman yang bertauhid kepada Allah, annahum yuhibbunallaha hubban yafuqu hubba ashabil andad, yang mana mereka yang mencintai Allah dengan kecintaan yafuqu, melebihi, yafuquna itu melebihi, hubba ashabil andad, cintanya ya pemilik ataupun pengikut pembuat tandingan dengan selain Allah tersebut, liandadihin ya, liandadihim, terhadap tandingan-tandingan mereka, terhadap sekutu-sekutu mereka yang mereka persekutukan Allah dengan sekutu tersebut. Yafuqu hubba ashabil andadi lillah, yang melebihi cintanya ashabil andadi, pemilik atau yang membuat sekutu atau tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna hubbal mu'minina lillah khalis. Ini Pak. Kenapa orang-orang beriman itu bisa mereka sangat cinta kepada Allah melebihi cintanya para ahli kesyirikan kepada Allah terhadap sekutu-sekutu yang mereka sekutukan Allah dengannya? Jawabannya ini kata beliau dia, li'anna, karena sesungguhnya disebabkan hubbal mu'minina lillahi khalis, cintanya orang yang beriman kepada Allah itu ikhlas ya, cintanya mereka itu pure Pak ya, murni,
Nah, kalau cintanya orang syirik enggak apa? Mereka enggak murni cinta kepada Allah. Kenapa? Karena hati mereka ternyata juga condong kepada Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Fawaid Al-Fawaid, ya, unsur apapun dasar dari syirik itu adalah ta'alluqul qalbi li ghairillah. Itu asalnya, kata beliau. Syirik itu sebenarnya asal muasalnya adalah ketika hati orang itu bergantung kepada selain Allah. Kenapa orang musyrik itu bisa berbuat syirik, Pak? Karena dia bergantung kepada patung yang mereka serikan Allah itu. Kenapa mereka bisa percaya kepada dukun? Karena hatinya condong kepada itu, tergantung itu. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan aslu syirk, asal muasal syirik itu, sebab syirik itu diantaranya adalah sebab asalnya gitu ya, ta'alluqul qalbi li ghairillah. Ta'alluq itu artinya hati yang bergantung kepada selain Allah, itu Pak. Jadi kenapa orang tuh sangat bisa nangis di kuburan, minta sama penghuni kubur tuh, ya Syekh, ya, sanggup ya ngeluarin duit, ya nyium batu nisan tuh, kenapa sampai bisa? Karena hatinya sudah tergantung kepada selain Allah itu, Pak. Nah ini, di situ terjadi kesyirikan. Yang terbanyak itu hidup di mana, Pak? Di daratan atau di lautan? Di lautan. Karena ternyata ilmuwan mengatakan dunia ini 70%-nya laut, 3% saja daratan. Sebagaimana juga tubuh kita, 70% tubuh kita ternyata kata mereka mengandung water, air gitu ya. Iya, banyak airnya gitu. Maka yang di laut itu kan banyak itu ya, mau cuminya, ya mau apa ya Pak? Banyak ikan-ikannya, ya. Nah ini ada. Kalau apa ikan duyung mah halal itu, kawado ya. Tapi hanya mitos saja. Disuruh aja duyung itu nggak apa-apa aja, jadi dia ya kena halal kan gitu, disuruh makan. Nah ini hadirin yang dijaga oleh Allah. Tapi itu cuma dongeng yang kita percayai. Kemudian kata beliau, hadirin yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa hubba ashabil andadi lillahi musytarikun, dan cintanya para pemuja tandingan selain Allah itu, cintanya itu sudah mustarak, mustarakun, terbagi. Ya, karena mereka cintanya nggak hanya murni kepada Allah lagi, sudah terbagi kepada selain Allah. Dia cinta kepada Allah ya, dengan orang yang dia agak sakti dia juga cinta. Dia sudah sujud mereka apa? Ya, orang Syiah sujud mereka kepada kuburan Abu Lu'lu'ah itu ya, Abu Syuja' ya, bapak pemberani ya, yang telah menikam Umar Ibn Khattab ketika sholat itu dipuja sama orang Syiah sampai sekarang. Karena mereka sangat benci sama Umar ya. Ya, mereka kafir dan al-Muslimah. Ya, maka Syiah itu laisa minal islami bisyai. Syiah yang mengkafirkan sahabat itu nggak ada lagi Islam. Ngaku ada Islam, tapi sudah mengkafirkan orang yang nggak kafir, karena hukumnya seperti itu. Barang siapa mengkafirkan orang yang nggak kafir, maka dia kafir. Dan sahabat itu nauzubillah, ya mereka itu calon penghuni surga ya. Ya, bahkan sudah ada yang diponis langsung oleh Rasulullah. Utsman fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Hurairah sudah ada suasananya di surga. Ahlu Badar sudah Allah ampuni ya. Apapun yang mereka lakukan sudah Allah ampuni karena pahala yang luar biasa ketika ikut perang Badar. Itu sahabat. Nah, tiba-tiba si ayat mau mendustakan Allah ya. Allah sudah ridho radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada sahabat. Ya, kepada siang ada Allah ridho, ya kecuali si Aroba, Allah ridho insyaallah. Tapi kalau tetap dia dalam kesyiahannya, sudah bukan Islam. Kecuali Syiah yang tidak mengkafirkan sahabat, mereka sesat saja gitu ya. Seperti Syiah Zaidiyah yang lebih mendahulukan Ali, ya, mengutamakan Ali, namun enggak mengkafirkan sahabat, itu sesat saja. Kalau meninggal tak kekal di neraka, masih ada kesempatan masuk surga. Tapi kalau Syiah Rafidah, ya na'udzubillah, ya minhum, ya tidak boleh kepada Allah dan dari mereka. Ya kita doakan kepada Allah mudah-mudahan mereka memberikan hidayah
dia bisa mati dalam keadaan sunni, dalam keadaan Islam yang tidak mempersekutukan Allah dan tidak mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa tawa'ada haula'il musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka orang musyrik, ya kan, yang mempersekutukan Allah dengan Allah, ya, dengannya Allah, ya. Bi annahum law alimu, karena sesungguhnya mereka orang musyrik itu kalau seandainya mereka mengetahui ma yu'ayyinuna yaumul qiyamah, apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala mereka dari kiamat, wa ma yahullu bihi minal amri al-fazi, dan apa yang akan menimpa mereka berupa perkara yang sangat menakutkan, wal adzab syadid, yang akan menimpa mereka azab yang sangat dahsyat, yang sangat berat, ala syirki disebabkan atas kesyirikan mereka, ya kan? Maka mereka akan bertobat kepada Allah, ya kan? Wa tafarrudillahi subhanahu wa ta'ala bil qudrah, dan Allah itu ya bersendiri dalam kekuasaan. Artinya kekuasaan hanyalah milik Allah. Annal quwwata lillah, kekuasaan hanya milik Allah waktu itu di hari pembalasan. Wal ghalabati, kemudian dominasi hanya Allah saja yang mendominasi makhluk. Enggak ada makhluk Allah yang selamat dari Allah. Duna andadihim, ya selain ya sekutu-sekutu mereka, tandingan-tandingan yang mereka buat, ya tandingan untuk Allah, itu tidak bisa memberikan apapun. Tidak ada kekuatan, tidak ada dominasi tandingan-tandingan sekutu tersebut. Kalau seandainya mereka tahu itu, ya kan, lau alim, kan di awal dikatakan lau alim, kalau mereka mengetahui, seandainya kalau mereka mengetahui, lan tahu, mereka akan berhenti, ya kan, dari kezaliman yang mereka lakukan ketika di dunia. Amma hum fi, dari apa-apa, ya kan, yang mereka berada di atasnya, minal dhalali, dari bentuk kesesatan, mereka akan berhenti gitu. Kalau mereka tahu itu, ya kan. Ini luar biasa ayat ini, ya, orang zalim itu izyaron azab, mereka lihat azab di mata kepala mereka. Kalau mereka tahu azab yang akan menimpa mereka, lam tahu, kata dia, akan berhenti mereka. Annahum fihi minad dhalal, dari kesesatan mereka yang berada di atasnya. Lakinnahum lam yatasawwaru dzalik, akan tapi mereka belum ada tasawur mereka, enggak ada ingatan mereka akan hal itu. Ya mereka lalai gitu, enggak beriman dengan Allah, dengan azab yang Allah telah janjikan bagi orang zalim. Mereka itu lalai, enggak begitu mereka pikirkan itu. Wa dzalika lam yatasawwaru dzalika wa yu'minu bihi, dan mereka mengimani tandingan-tandingan yang mereka sekutukan Allah dengannya tersebut, sehingga di akhirat nauzubillah, ya kalau mereka berbuat syirik besar, zalim, mereka ada zalim yang besar, karena zalim yang besar itu syirik, gitu ya. Kalau mereka tidak bertobat, Allah tidak ampuni dosa mereka. Otomatis tempatnya adalah ma'wahun nar, tempatnya adalah neraka. Na'udzubillahi min zalik. Ya, dengan waktu sudah jam 8:30 ya. Mungkin kita tutup sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.